Inilah video yang viral di media sosial. Nampak seorang ayah meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk memulangkan jenazah sang anak yang meninggal dunia di negara Kamboja. Perusahaan tempat bekerja sang anak tidak mau bertanggung jawab hingga jenazah tertahan di salah satu rumah sakit di Kamboja hingga lebih dari sepekan. Wabarakatuh. Saya bapaknya Muhammad Abdul Fattah yang meninggal di Kamboja. Saya memohon bantuan kepada Bapak Jokowi beserta Bapak Prabowo beserta Bapak Menhan untuk memulangkan anak saya ke kampung halaman ke Cianjur Selatan. Sebelumnya sang anak bernama Muhammad Abdul Fattah ditawari bekerja di sebuah perusahaan di Thailand dengan iming-iming gaji ratusan dolar Amerika oleh tetangganya sebagai calo. Korban diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TTPO. Bukannya bekerja di Thailand, Muhammad Abdul Fattah malah dipekerjakan di negara Kamboja sejak bulan Mei lalu. Sempat mengeluh sakit kepada keluarga hingga mengalami tekanan selama bekerja. Namun korban tidak berani menjelaskan di mana dan seperti apa jenis pekerjaan yang dijalaninya di Kamboja. Hingga akhirnya korban meminta pihak keluarga agar memulangkannya ke tanah air. Menurut keluarga, tetangga korban yang menjadi calo tersebut meminta uang 20 juta rupiah kepada pihak keluarga untuk pengurusan kepulangan sang anak. Namun malah kabur dan tidak bisa dihubungi. Bukannya dipulangkan, korban yang dalam kondisi sakit akhirnya dirawat di rumah sakit di Kamboja hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga berharap jenazah Muhammad Abdul Fattah bisa segera dipulangkan ke kampung halaman di Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Saya memohon bantuan kepada Bapak Jokowi beserta. Pemirsa, kami ajak Anda bagaimana sebenarnya cerita seorang ayah ini harus meminta bantuan Presiden untuk memulangkan jenazah putranya dari negara Kamboja. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Nurdin Kuswandi, ayah korban yang saat ini jenazahnya masih berada di Kamboja. Bapak Nurdin, sebelumnya kita mengucapkan turut berduka atas meninggalnya putra Bapak. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Pak Nurdin, tetapi apakah sudah ada koordinasi dengan KBRI untuk pemulangan jenazah putra Bapak? Belum Ibu, belum ada sampai ke ini keluarga di sini. Pak Nurdin, awalnya seperti apa anak Bapak dijanjikan mendapatkan pekerjaan di Thailand? Pekerjaan apa Pak yang waktu itu ditawarkan? Ya, terima kasih Ibu. Waktu itu kami ditawarin kerja sama tetangga kami ke Thailand katanya. Katanya kerjanya di kantor. Dia menjelaskan kantornya apa, tapi katanya di kantor sebagai marketing. Waktu itu saya bertanya kantor apa, pokoknya di kantor aja katanya. Dan saya percaya dikarenakan itu yang membawa anak buah kami, ya sebab saya sebagai guru ngaji waktunya sampai saat ini dia mengajak putra saya ke Kamboja, ke Thailand katanya. Saya percaya 100%, saya punya perasaan bahwa anak saya akan dibawa ke Kamboja waktu itu. Begitu ceritanya Bu. Kemudian informasi pada saat itu dengan anak Bapak dari Thailand bisa di Kamboja itu seperti apa ceritanya? Waktu itu tidak pernah menceritakan anak kami, tetapi setelah beberapa bulan saya melihat dari itu paspor. Saya bertanya kepada orang yang membawanya, kok dia tanya waktu itu bicara ke kami mau ke Thailand, ternyata Kamboja. Saya waktu itu hati saya udah gersang gitu ya, nggak enak perasaan, takutnya ada apa-apa soalnya nggak mendengar itu Kamboja tersebut Ibu, gitu begitu ceritanya.
Ini kan kurang lebih 6 bulan ya Pak ya, dijanjikan mendapat gaji bentuk ratusan dolar. Apakah juga ada transferan yang dikirimkan kepada Bapak selama 6 bulan ini Pak? Selama 6 bulan, cuman 3 bulan pernah transfer uang sebesar uang Indonesia waktu itu 7 juta Ibu. Eh, Setelah 3 bulan dia sakit nggak pernah mengirim lagi, tapi cuman cerita bahwa saya katanya mau ini kalau tidak mendapatkan target mau dipindahkan. Itu waktu awal bicara sama ini orang tuanya Muhammad Abdul Fattah. Kemudian ketika kondisinya dalam keadaan sakit itu ada komunikasi dengan Bapak, Pak? Waktu itu ada bercerita bahkan sedang sakit, namun walaupun sakit ibu harus kerja. Kata saya, bagaimana nih perusahaan orang sakit kok dikerjakan? Kata saya, ya kata saya, anak itu bagaimana ya Pak, saya nggak bisa bicara apa-apa, saya harus mengikuti kehendak itu perusahaan. Begitu ceritanya. Ya. Informasinya ini sakit apa Pak? Kita lihat di video ini jalannya terpapar, harus dibopong, kemudian sempat terbaring di kasur begitu ya Pak ya dengan selang-selang ini. Sakitnya separah apa Ya. Pak hingga akhirnya meninggal dunia? Ya itu Bu. Waktu itu kan nggak pernah bicara bahkan dia sakit Ibu. Waktu itu dikeluarkan kerjanya dari perusahaan tersebut, dia diambil mungkin sama mafia-mafia, nggak tahu kemana. Tapi anak itu pernah pesan sama adiknya, katanya Dek, bilang sama bapak, katanya udah mau ini keluar kerja itu mau diambil ke Laos, katanya mau dijual seharga 20 juta. Saya waktu itu hati saya gelap Ibu. Akhirnya saya banting tulang mencari cara bagaimana supaya anak saya selamat dari mafia-mafia tersebut Ibu. Waktu itu begitu ceritanya. Waktu itu nggak pernah bercerita sakit, nggak pernah Ibu. Tapi setelah beberapa jam mendengar kata teman-temannya sakit, kok anak saya nggak bisa pernah bilang sakit, tapi kata temannya sakit. Saya heran juga waktu itu Bu. Artinya anak Bapak sempat mengutarakan begitu Pak, kalau ia akan dibawa ke suatu Dijual? tempat atau dijual begitu, ada transaksi tertentu begitu? Iya itu cuman anak saya itu yang menceritakan, katanya Pak saya mau dijual lagi. Kok dijual, ini kan udah 2 bulan lagi katanya mau pulang. Saya bilang begitu. Nggak tahu coba soalnya kontrak kerjanya masih ada 4 bulan lagi. Kok 4 bulan, katanya kan 2 bulan lagi, itu kontrak kerjanya cuma genap bulan gitu. Saya nggak tahu kenapa itu waktu itu bicara sama saya Bu. Ada berapa orang Pak ketika itu yang diberangkatkan selain anak Bapak, dan Bapak juga sudah melakukan transaksi 20 juta mentransfer ke tetangga Bapak itu. Kemudian kabur. Ini bagaimana Ya. Pak akhirnya kepulangan jenazah anak Bapak? Ya waktu itu berjanji orang-orang yang ada di Kamboja siap kami memulangkan Abdul Fattah, tapi semuanya harus ditanggung apanya itu buat tiketnya, katanya. Saya terpaksa mencari cara musyawarah sama saudara-saudara saya. Ya akhirnya saya membeli tiket. Ternyata waktu itu kan nggak pernah bicara masalah dia sakit. Ternyata waktu saya lihat di video, anak saya kok jalannya kayak gitu, kan nggak pernah bicara sakit. Saya juga heran waktu itu. Begitu Bu ceritanya. Iya, Bapak terakhir sudah melapor ke pihak kepolisian begitu ya Pak? Iya, ya, udah melaporkan. Iya, artinya sejauh ini dari pihak kepolisian sendiri memberikan informasi apa? Apakah ada tindak lanjutnya seperti apa? Karena tetangga Bapak, agen Bapak itu akan dicari atau seperti apa begitu? Belum ada informasi apa-apa dari pihak kepolisian. Sampai saat ini kami menunggu gitu Pak informasi Ibu dari pihak kepolisian. Pak Nurdin, terakhir Pak, yang Bapak ingin sampaikan kepada Presiden Jokowi, kalau saja Pak Presiden menyaksikan tayangan ini Bapak. Ya diharapkan kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kami sebagai keluarga korban Pak Muhammad Abdul Fattah memohon bantuannya kepada Bapak Presiden
agar kami bisa dipulangkan amannya ke Indonesia, Cianjur Selatan. Begitu aja Ibu. Harapan kami selalu menunggu-nunggu sampai saat ini. Amin, amin. Semoga insya Allah Bapak Nurdin Kuswandi ini dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan mudah-mudahan Amin. jenazah anak Bapak bisa segera dipulangkan dan dimakamkan di sini ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Amin. sudah Terima berbagi di Apa kasih ya Bu. Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.